Halo guys, welcome to Reptile Rescue Borobudur. Oke, teman-teman, jadi banyak kasus di para reptil kiper yo, kayak sepak bola yo. Di para pecinta reptil, di teman-teman yang memelihara reptil, di teman-teman yang memelihara reptil itu banyak cerita bahwa mereka memberi makan ular mereka terlalu banyak, overfeeding, dan pada akhirnya ularnya sudden death atau meninggal mendadak atau tiba-tiba les gitu. Ini kita di sini ada ular Sancabodo. Ya, kandangnya ini kandang yang harusnya sudah pecah-pecah, kita benerin jadi kita bisa pakai lagi ini. Ini pecahnya banyak banget ini. Tuh. Oke. Nah. Oke, kalian bisa lihat. Ini kondisi perutnya setelah berapa ya? 4 hari dia makan. 4 hari yang lalu perutnya itu jauh lebih besar lagi, ya. Nah, ini sekarang sudah 4 hari dan sudah mulai mengecil sebenarnya. Tapi walaupun mengecil dia tetap besar banget. Ular ini dia baru berumur 4 bulan lah. Ini jenisnya Molurus albino atau Sancabodo albino. Dan nggak tahu ini head granite apa enggak, tapi ya nanti kita coba breedingkan kalau dia udah besar. Ini jantan ya, jantan, dan kita kebetulan juga punya yang betina tuh yang granit. Nanti siapa tahu bisa kawin jadi granit albino lagi mungkin. Ya mungkin butuh waktu sekitar 2 tahun lagi lah. 2 tahun lagi sekitar ya kurang dari 2 tahun mungkin dia sudah bisa kita gunakan untuk pejantan, untuk breeding. Oke. Nah, jadi kemarin ceritanya ular ini kenapa dia sampai bisa overfeeding, karena kemarin kita terjadi sebuah miskomunikasi. Nah, jadi mungkin ini ngangkatnya harus hati-hati banget ya. Sebenarnya berbahaya ngangkatnya itu. Tapi mungkin karena ini udah 4 hari sudah agak mengecil, jadi saya sudah berani ngangkat dia. Ini cara ngangkatnya kalau overfeeding itu kita angkat pas di yang besar perutnya. Oke, mungkin mau di close lagi kayak gini. Nih. Ini malah jadi kayak ball python ya ularnya. Tuh. Kepalanya segini. Badannya normalnya ini tuh cuman segini nih. Ya segini inilah kurang lebih. Ini bisa sampai sebesar ini ya, bisa 4 kali lipatnya lah. Kemarin mungkin bisa 6 kali lipatnya atau 6 kali lipat atau 7 lah, karena besar banget kemarin. Ini sekarang mungkin gampangannya ya, ini sekarang sebesar ini. Sebesar ini, kemarin itu bisa segini nih. Besar banget. Nah, miskomunikasi ini bisa terjadi karena jadi kemarin itu si Tomingse dia itu memberi makan ular ini. Berapa ngasih makan, Bro? 5 yo. Kemarin dia ngasih makan 5 ekor mencit medium. Mencit medium ya sudah besar sih sebenarnya. Itu mencit sepertinya sudah bisa untuk indukan kawin. Mencit medium yang sudah lumayan cukup besar, dia kasih 5 untuk Molu albino ini. Nah, saya nggak tahu, ya kan? Malam itu saya kasih makanlah dia 2 ekor mencit medium lagi. Jadi total dia sudah makan 7 ekor mencit medium, ditambah dia makan rat medium. Rat medium kan gede banget ya. Jadi tikus mencit itu kan yang nggak bisa gede. Kalau tikus putih yang rat itu bisa besar. Mediumnya rat sama mediumnya mencit itu beda. Rat itu besar banget lah pokoknya badannya. Nah, itu saya kasihkan dia. Nah, waktu saya kasih kelihatannya ya cuman besar biasa lah, nggak sampai se ekstrim kemarin waktu gede banget. Nah, begitu saya kasih, sehari setelah itu saya kaget karena tiba-tiba yang sini mengecil dan yang sini sangat-sangat membesar. Ya paginya saya ngecek itu ini udah gede banget. Dan saya sempat ya cukup mikir lah, ini kalau bablas gimana itu kan mati, karena banyak banget teman-teman yang
berbagi pengalaman dengan saya, mereka memberi makan ular mereka dengan sangat banyak. Asal ular masih mau makan, dia dikasih terus, dan akhirnya ularnya mati, sudden death. Itu saya pernah lihat, teman-teman itu yang ngasih tahu saya, itu terjadi di sanca kembang reticulatus, terus terjadi juga di molurus. Cuman molurus agak jarang saya dengar. Paling sering saya dengar di reticulatus sama dipong. Dipong juga pernah dengar. Kalau ball python saya belum pernah dengar sih. Mungkin ada yang pernah ngalamin, kalau ada yang ngalamin bisa tulis di komentar. Biar saya tahu ada yang ngalamin apa enggak. Kalau dipong pernah. Saya sendiri pernah ngalamin. Memberi makan dipong. Biasanya dipong itu saya beri daging ayam 1 kilo. Waktu itu saya kasih 1,5 kilo. Gambarnya seperti itulah. Kita naikkan sedikit porsinya, akhirnya dia mati, sudden. Dan banyak juga dari teman-teman yang pernah ngalami hal tersebut di dipong. Nah, di retik juga iya, sama aja. Jadi ular kecil segini ini dengan badan retik yang segini ini dikasih makan rat yang sangat besar, mungkin rat medium juga. Dan mungkin ya enggak, ya mungkin entah afkir entah medium. Pokoknya badannya kelihatan gede banget. Nah, dan waktu dia sudah sampai tengah itu hanya butuh waktu beberapa jam si ular mati. Saya pernah lihat di ular baby dan saya pernah lihat di ular yang juve, tapi yang paling banyak terjadi itu di baby. Nah, itulah sebabnya kita kalau mau memberi makan ular itu harus hati-hati. Kita harus perhatikan itu jenis ular apa. Kalau dipong ya jangan terlalu overfeeding, itu berbahaya. Secukupnya aja kalau dipong. Apalagi jenis-jenis kayak viper pohon, itu juga kita pernah ngalamin. Viper pohon overfeeding mati, kita pernah. Dulu terjadi di Wegler kita pernah. Wegler ya sebenarnya. Tuh iya lah, situ nggak tahu ya. Iya, terjadi di Wegler dulu. Kita punya Wegler jumbo, kita kasih beberapa tikus, dia kan mau makan, rakus banget kan. Tapi akhirnya dia mati, mungkin karena dia nangkring terus sesek, maksudnya penuh banget gak enak, mati. Nah, kenapa makhluk ini bisa survive? Ini nggak tak sambung. Jadi biasanya ada kebiasaan orang untuk nyambung ular ketika ular makan, disambung. Jadi disambung itu ular mau waktu dia makan ketika terakhir dia buka mulut, kita tempelin tikus lagi. Kalau pakai tikus ya, nanti dia akan lanjut makan lagi. Nah, seterusnya. Masalahnya kalau ular tersebut nggak ukuran, dia terlalu nafsu untuk makan, dia nggak bisa mengukur ini tuh udah full tank apa belum. Kadang dia maksain. Ada yang seperti itu dan pada akhirnya dia mati. Nah, makanya jika kalian melakukan ketika kalian memberi makan, kalian menyambung, kalian tuh harus memperkirakan ini sudah full atau belum. Kalian harus tahu porsi makan ular kalian masing-masing. Jangan terlalu over. Nah, jangan terlalu over karena kalau si ularnya tidak ukuran, ada resiko kematian. Walaupun ada jenis-jenis ular yang reticula. Aku punya sanca kembang albino white face, waktu itu dia ngasih makan banyak banget. Full tank, aku sambung kan, aku coba full tank, akhirnya aku berhenti, dia tak diemin dulu. Akhirnya dia muntahin tiga paha ayam gede-gede dimuntahin sama dia. Karena dia tahu sudah full tank. Itu kalau ularnya nggak terlalu nafsong ya. Kalau ularnya terlalu nafsong, maksain dia masukin, bisa mati. Itu berbahaya. Jadi, ya ini kita cuma sharing pengalaman aja ya. Kenapa ular ini bisa survive? Kemungkinan dia tahu kapan dia sudah cukup untuk makan dan kapan dia masih pengen makan lagi. Masih ada tempat nggak nih di perutnya? Kemungkinan terbesar itu karena waktu saya kasih makan rat terakhir kali, rat besar itu, dia tak kasih mencit lagi udah nggak mau. Kondisi saya belum dipadatkan ke sini, jadi dia nggak terlihat terlalu besar. Nah, seperti itu. Dan apakah semua ular kalau overfeeding itu bisa mati? Jawabannya nggak selalu mati ya kalau overfeeding itu. Jadi kenapa nggak selalu mati? Ya tadi yang tak jelasin. Ada ular yang tahu kalau dia itu sudah full, jadi dia memuntahkan makanan yang punjulane, makanan yang kelebihan, ya, yang dia rasa ini udah nggak cukup nih, dia muntahin. Kalau ada ular yang tahu seperti itu, kemungkinan kalau dia overfeeding dia akan mengeluarkan makanannya dan dia akan selamat seperti itu. Tapi kalau ada ular yang terlalu nafsu, misalkan dia maksain tikus terlalu besar, nah itu banyak kasus juga yang mati. Jadi teman-teman kalau memberi makan ular kalian, itu kalian harus hati-hati ya. Harus hati-hati, kalian harus tahu porsi makannya seberapa.
kalian jangan terlalu nafsu untuk memberi makan ular kalian makanan yang banyak. Kebanyakan penghobi itu mau ngasih makan ular banyak itu katanya biar cepat gede. Padahal itu malah nanti bisa berpengaruh ke kesehatan dia. Cepat gede itu bukan berarti gede ularnya karena memang ototnya yang besar, tapi bisa aja karena penimbunan lemak dan lain sebagainya. Jadi video ini hanya untuk informasi ke teman-teman supaya kalian lebih berhati-hati dalam memberi makan hewan-hewan kalian, terutama ular, entah itu retik, entah itu dipong atau apapun. Kalian harus tahu porsi makannya seberapa, dia itu makan favoritnya apa, kalian harus tahu. Yang sehat untuk dia itu apa makanannya, kalian juga harus tahu. Jadi kalau mau memberi makan ular harus lebih diperhatikan lah teman-teman semuanya. Nah, untung ya molaku ini nggak mati kemarin. Aduh, gede banget perutnya. Mungkin selengan saya ini gede lagi ya. Ini aja selengan gini kan. Mungkin segini kemarin. Gede banget. Kontras banget ya warnanya. Putih sama coklat tua. Oke, mungkin seperti itu teman-teman, sharing pengalaman saya dan teman-teman di sini dalam memberi makan ular. Maksudnya dalam lingkup overfeeding. Pokoknya overfeeding itu kalau bisa dihindari. Misalkan kalian mau nge-push ular kalian, kita sarankan untuk tetap harus berhati-hati dan harus diperhatikan porsi makannya. Jangan terlalu over, nanti bisa sudden death kayak punya kita yang dulu atau punya teman-teman yang lain yang mungkin pernah ngalamin. Nah, mungkin teman-teman semua kalau ada yang pernah ngalamin overfeeding dan mati, mungkin kalian bisa sharing ke kolom komentar, kalian bisa ketik kalian dulu itu jenis ular apa dan ukuran berapa dan kalian ngasih makan dia seberapa banyak. Nah, mungkin kalian bisa sampaikan di situ biar teman-teman yang lain yang belum pernah mengalami jangan sampai mereka mengalami dan mereka lebih berhati-hati untuk memberi makan ular mereka. Oke? Kalau gitu, kalau kalian suka dengan video ini, please like video ini dan subscribe channel kita biar kita lebih semangat ngupload video, dan juga jangan lupa untuk memberi komentarnya tadi. Tekan tombol lonceng biar kalian tahu video-video terbaru kita. Oke? Kalau ke Borobudur, mampir ke Taman Reptil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.